Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ata Nur Cahyati, NPM 1009031731773. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal riset saya yang berjudul Pengaruh Likuiditas Struktur Modal Ukuran Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan pada sektor perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI pada tahun 2015 sampai 2017. Di sini saya akan membahas bab 1, yaitu 1.1 latar belakang. Tujuan didirikannya sebuah perusahaan adalah untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Nilai perusahaan ini merupakan cerminan dari kinerja perusahaan yang mempengaruhi pandangan pasar maupun investor terhadap perusahaan. Setiap perusahaan akan selalu berusaha mencapai keadaan yang lebih baik dalam menjalankan bisnis mereka. Kondisi yang lebih baik dapat dicapai apabila perusahaan mampu menghasilkan keuntungan, di mana pada akhirnya perusahaan dapat melakukan aktivitas usaha sesuai visi, misi, dan tujuan yang dimiliki oleh perusahaan. Tujuan utama dari perusahaan yang sudah go public atau yang sudah terdaftar di BEI yaitu untuk menghasilkan laba guna untuk mencapai serta meningkatkan kemakmuran pemilik atau para pemegang saham melalui peningkatan nilai perusahaan. Dengan semakin baiknya nilai perusahaan, maka perusahaan tersebut akan dipandang semakin bernilai oleh para calon investor. Menurut Gustom 2013. Selanjutnya, 1.2 rumusan masalah. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur sektor industri makanan dan minuman yang terdaftar di BEI pada tahun 2015-2017? 2. Apakah struktur modal berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI pada tahun 2015-2017? 3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan industri makanan dan minuman yang terdaftar di BI pada tahun 2015-2017? Apakah likuiditas, struktur modal, ukuran perusahaan berpengaruh secara bersamaan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sektor industri makanan dan minuman yang terdaftar di BI pada tahun 2015-2017? Selanjutnya 1.3 tujuan penelitian. 1. Untuk mengetahui pengaruh likuiditas terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur sektor industri makanan yang terdaftar di BEI pada tahun 2015-2017. Kedua, untuk mengetahui pengaruh struktur modal terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur sektor industri makanan dan minuman yang terdaftar di BEI pada tahun 2015-2017. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI pada tahun 2015-2017. Untuk mengetahui pengaruh likuiditas, struktur modal, ukuran perusahaan secara bersamaan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI pada tahun 2015-2017. Selanjutnya 1.4 manfaat penelitian. Manfaat penelitian secara teoritis. Penelitian ini dapat mendapatkan wawasan dan pengetahuan atas likuiditas, struktur modal, dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan. Selain itu, penelitian ini diharapkan menjadi sumber bacaan yang menyediakan informasi tentang pengaruh likuiditas, struktur modal, ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan. Manfaat secara praktis, yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran tentang likuiditas, struktur modal, dan ukuran perusahaan pada nilai perusahaan. Selanjutnya, yaitu kerangka pemikiran. Setiap perusahaan akan selalu berusaha mencapai keadaan yang lebih baik menjalankan bisnis mereka. Kondisi yang lebih baik dapat dicapai apabila perusahaan mampu menghasilkan keuntungan, di mana akhirnya perusahaan dapat melakukan aktivitas sesuai dengan visi, misi, dan tujuan perusahaan. Di sini kerangka pemikiran yaitu
X1, struktur modal berpengaruh terhadap nilai perusahaan. X2, likuiditas berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Ketiga, ukuran perusahaan atau X3 berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 1.6 Hipotesis penelitian merupakan pernyataan yang menunjukkan hubungan dua variabel atau lebih yang memiliki keterikatan secara konsep atau teoritis yang baru dilakukan penguji secara empiris. Menurut Indri Toro dan Supomo 2014. Dalam penelitian ini, hipotesis yang akan diajukan adalah pengaruh rasio likuiditas, struktur modal, dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur sektor industri makanan dan minuman yang terdaftar di BI pada tahun 2015-2017. H1, likuiditas berpengaruh terhadap nilai perusahaan. H2, struktur modal berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Return on asset berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya, bab 2, tinjauan pustaka. Pertama, nilai perusahaan. Nilai perusahaan menyatakan nilai perusahaan merupakan nilai pasar atau atas surat berharga, hutang, dan ekuitas perusahaan yang beredar. Nilai perusahaan pada dasarnya dapat diukur melalui beberapa aspek. Salah satunya adalah dengan harga pasar saham perusahaan, karena harga pasar saham perusahaan mencerminkan penilaian investor secara keseluruhan atas setiap ekuitas yang dimiliki. Nilai perusahaan sendiri dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain kinerja keuangan yang diukur melalui rasio likuiditas dan profitabilitas. Dengan rumus Tobin-Ki, nilai saham biasa ditambah nilai buku hutang dibagi total aset. Selanjutnya, struktur modal. Struktur modal adalah proporsi pendanaan dengan hutang, debt financing perusahaan, yaitu rasio leverage perusahaan. Struktur modal atau debt to equity ratio yaitu juga menunjukkan tingkat hutang perusahaan dengan hutang besar melalui biaya hutang yang besar pula. Struktur modal atau DER, rumusnya total hutang dibagi modal sendiri. Selanjutnya ada likuiditas. Likuiditas adalah kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Pengertian lain adalah kemampuan seseorang atau perusahaan untuk memenuhi kewajiban atau utang yang segera harus dibayar dengan harta lancarnya. Likuiditas diukur dengan rasio aktiva lancar dibagi dengan kewajiban. Selanjutnya, ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan dapat dilihat dari total aset yang dimiliki oleh perusahaan yang dipergunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Jika perusahaan memiliki total aset yang besar, pihak manajemen lebih leluasa dalam mempergunakan aset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Jika dilihat dari sisi manajemen, kemudian yang dimilikinya dalam pengendalian perusahaan akan meningkatkan nilai perusahaan, menurut Suharli tahun 2006. Selanjutnya bab 3.1 jenis penelitian. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersifat kuantitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa laporan keuangan audit, annual report perusahaan. Data diperoleh dari publikasi laporan keuangan Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini menggunakan analisis regresi. Analisis regresi linear berganda, karena penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh struktur modal dan karakteristik perusahaan terhadap nilai perusahaan.
Selanjutnya yaitu 3.2 subjek dan objek penelitian. Subjek dan objek penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode yang digunakan pada tahun 2015-2017. Objek yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, data tidak langsung. Menurut Erlina, dalam Galton 2012, data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh lembaga pengumpulan data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data. Data sekunder digunakan dalam penelitian ini karena kemudahan memperoleh data dan informasi. Selanjutnya, 3.3 operasionalisasi variabel. Variabel 1. Nilai perusahaan. Konsep variabel nilai perusahaan merupakan total nilai dari harga pasar baik hutang-hutang perusahaan maupun saham perusahaan. Indikator nilai saham biasa ditambah nilai buku hutang. Skala rasio ukuran persen. Struktur modal merupakan perbandingan antara total utang dengan total modal sendiri yang tercermin pada laporan keuangan perusahaan akhir tahun. DER sama dengan total hutang dibagi total mandiri skala rasio ukuran persen. Likuiditas merupakan ukuran kinerja perusahaan dalam kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan segalanya harus dilunasi, yaitu kewajiban keuangan yang jatuh tempo sampai dengan 1 tahun. CR sama dengan aktiva lancar dibagi hutang lancar skala rasio ukuran persen. Ukuran perusahaan menunjukkan aktiva perusahaan yang dimiliki perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan, berarti semakin besar aktiva yang bisa dijadikan jaminan untuk memperoleh hutang, sehingga hutang akan meningkat. Firm side sama dengan LN total revenue skala rasio ukuran persen. Selanjutnya 3.4 populasi dan sampel. Populasi adalah totalitas semua nilai yang dihasilkan dari perhitungan atau pengukuran secara kuantitatif maupun kualitatif dari karakteristik tertentu yang mengenai sekumpulan objek yang lengkap dan jelas yang ingin dipelajari. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan manufaktur sektor industri makanan dan minuman yang terdaftar di BI pada tahun 2015-2017. Sampel yang diambil menggunakan sampel sensus dalam penelitian sampelnya. Sampel sensus adalah teknik penentuan sampel apabila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Menurut Sugiono 2014 halaman 390. Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BI terdiri dari 14 perusahaan. Alat analisis. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis statistik. Untuk mengetahui pengaruh current ratio, debit to equity ratio, ukuran perusahaan, dan return on asset terhadap nilai perusahaan. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda dengan terlebih dahulu melakukan pengujian asumsi klasik, yaitu uji multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi serta lolos uji normalitas data. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.